A. Perang Dunia I. Satu kondisi sosial politik Eropa sebelum Perang Dunia I. A. Berkembangnya pan-nasionalisme Eropa. Di Eropa Timur, khususnya di wilayah Balkan, terdapat 3 kekaisaran besar, yaitu Rusia, Austria, dan Ottoman. Mereka menguasai banyak wilayah dari berbagai macam suku, bangsa, dan etnis tertentu. Contohnya Kekaisaran Ottoman. Ia menguasai bagian terbesar wilayah Balkan, di antaranya Albania, Montenegro, Bulgaria, Makedonia, Serbia, dan Rumelia. Seiring semakin melemahnya Ottoman, Austria mulai memainkan pengaruh dengan menganeksasi Bosnia-Herzegovina. Sementara itu, Rusia menguasai wilayah-wilayah di timur Balkan, yaitu wilayah-wilayah berbahasa Polandia di utara. B. Berkembangnya imperialisme. Imperialisme adalah penguasaan secara politik, ekonomi, dan sosial budaya oleh suatu negara atau kekaisaran terhadap negara-negara lain. Pada akhir abad 19, negara-negara Eropa saling bersaing untuk menjamin tersedianya pasokan bahan mentah yang stabil, jalur pelayaran yang aman, dan pasar bagi hasil-hasil industrinya. Sementara itu, di Asia, Jepang muncul sebagai kekuatan imperialis baru sejak tahun 1894. Setelah sukses menjalankan restorasi Meiji, hal tersebut membuat Jepang menjadi negara industri yang berkembang pesat dan makmur untuk mendukung industri-industrinya sejak tahun 1894. Jepang membangun imperium yang luas yang meliputi Taiwan, Korea, dan Manchuria. Tahun 1894 dan 1895, Jepang terlibat perang dengan Tiongkok. Perang itu sendiri berakhir dengan perjanjian Shimonoseki antara Jepang dan Tiongkok. Dengan adanya kedudukan Austria sebagai pemimpin konfederasi, membuat Austria memiliki pengaruh besar atas negara-negara kecil dalam konferensi tersebut. Von Bismarck, yang berambisi mewujudkan dan memimpin pan-Jermanisme, bermaksud untuk mengambil alih kepemimpinan dengan melenyapkan pengaruh Austria. Ambisi inilah yang kemudian membuat Jerman terlibat perang dengan Austria pada tahun 1866, yang dipicu oleh perebutan kendali atas negara Holstein. Salah satu penyebab Perang Dunia Pertama adalah politik aliansi atau politik cari kawan. Jerman yang pada saat itu memiliki prasangka bahwa Prancis akan menyerangnya akibat dari apa yang telah diperbuat Jerman sebelumnya. Jerman memperhitungkan bahwa Prancis akan mencari sekutu dengan negara lainnya untuk menyerang Jerman. Nah, Jerman memperkirakan bahwa Rusia akan menjadi sekutu dari Prancis karena Rusia sebelumnya telah dikalahkan oleh Jerman dan Prancis tidak mungkin bersekutu dengan Inggris karena sebelumnya Inggris telah menyatakan bahwa Inggris tidak akan ikut campur dalam politik di Eropa. Pada tahun 1901, setahun setelah keluar dari perjanjian resonansi, Rusia mendatangi perjanjian aliansi dengan Prancis. Kedua negara sepakat untuk saling berkonsultasi apabila salah satu pihak terlihat perang dengan negara lain atau stabilitas Eropa terancam. Perlombaan senjata serta persaingan politik dan ekonomi. Yang pertama, Jerman merasa bahwa ancaman terbesar yang akan menghambat kepentingan ekonomi dan politiknya adalah kerajaan Inggris. Yang kedua, pasca penyatuan dan pendirian kekaisaran pada tahun 1871, kekuatan industri dan ekonomi Jerman tumbuh pesat. Pada tahun 1904, Inggris mendatangi Entente Cordiale dengan Prancis. Kendati tidak berkomitmen memberikan bantuan militer jika salah satu pihak diserang, mereka bersepakat menjalin kerjasama diplomatik lebih dekat. Pada tahun 1907, Rusia membentuk Triple Entente yang berakhir sampai Perang Dunia I dengan mendatangi perjanjian dengan Inggris. 2. Mobilisasi perang. A. Pemicu perang. 1. Terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand dari Austria. Pada tahun
Pada tanggal 28 Juni 1914, Pangeran Franz Ferdinand dari Austria dan istrinya Sophie mengunjungi Sarajevo, ibu kota Bosnia. Ketika itu, Bosnia telah diagnostisasi dan menjadi provinsi Austria. Tujuan kedatangan Franz Ferdinand dalam rangka meresmikan sebuah rumah sakit baru. Memobilisasi pasukan. Rusia sebetulnya berada dalam posisi yang sulit dan setengah hari untuk terlibat perang. Oleh karena itu, pada awalnya Tsar Nicholas II memobilisasi hanya sebagian dari pasukannya untuk menghadapi Austria. Ia juga mengirimi telegram ke Kaisar Wilhelm di Jerman, yang merupakan sepupu pertamanya, agar Kaisar Wilhelm berperan meredakan krisis itu. Kemudian memperhitungkan rencana perang jangka panjang, yaitu melawan dua front, yakni Rusia di timur dan Prancis di barat. Menurut bencana tersebut, 78 hari dari total kekuatan Jerman disiapkan untuk serangan total atau habis-habisan di front barat melawan Prancis guna mengepung benteng-benteng perbatasan Prancis. Pasukan Jerman akan melakukan gerakan melingkar besar-besaran dengan konsekuensi memasuki wilayah Belgia yang netral. Keterlibatan Inggris Raya dalam Perang Dunia I. Selama sebagian besar abad ke-19, Inggris menjalankan kebijakan yang kemudian dikenal sebagai isolasi yang luar biasa, yang berupaya menjaga keseimbangan kekuasaan di Eropa tanpa aliansi formal, ketika Eropa terbagi menjadi dua blok kekuatan selama tahun 1890-an. Keterlibatan Amerika Serikat pada Perang Dunia Pertama. Masuknya Amerika Serikat pada Perang Dunia Pertama terjadi pada 6 April 1917, ketika Amerika Serikat bergabung di pihak sekutu dan menyatakan perang terhadap Jerman. Amerika Serikat memasuki konflik ini 1/2 tahun setelah Perang Dunia dimulai pada 28 Juli 1914. Pada 9 Januari 1917, Jerman melakukan kebijakan kapal selam guna keperluan perang. Amerika Serikat yang pada saat itu merasa dirugikan akibat dari kebijakan Jerman ini. Amerika Serikat merasa bahwa kapal selam dari Jerman ini dapat mengenai kapal dagang dari Amerika Serikat. Amerika Serikat telah melakukan segala upaya dan cara guna menghentikan kebijakan dari Jerman ini. Namun, Jerman tidak menanggapi pernyataan dari Amerika Serikat. 3. Jalannya perang. Selama perang, blok sentral Jerman, Austria, dan Ottoman melawan blok sekutu Prancis, Inggris, dan Rusia. Para serdadu dari kedua belah pihak berhadapan satu sama lain dengan bersembunyi di dalam parit perlindungan yang panjangnya beberapa kilometer. Perang ini lebih ke arah defensif. Mereka membangun pertahanan berupa parit yang memanjang dan paralel. Penggunaan gas beracun masih termasuk baru dalam perang tersebut. Namun, itu tetap memakan jutaan korban. Sementara itu, jika musuh sudah memasuki parit, mereka bertarung jarak dekat dengan bayonet atau skop yang ditajamkan ujungnya. Selanjutnya, dimulai era baru dalam persenjataan, yaitu dengan ditemukannya senapang submesin atau pistol mitrailleur yang efektif digunakan pada jarak dekat. Sementara itu, medan front bertempur dapat digambarkan sebagai berikut. A. Front barat, yaitu antara Jerman melawan Belgia dan Prancis. B. Front timur, yaitu antara Rusia melawan Australia, Bulgaria, dan Prusia Timur. Front selatan, yaitu antara Italia melawan Australia, Bulgaria, dan Jerman. D. Front Balkan dan Timur Tengah merupakan daerah pertempuran negara Australia, Bulgaria, Inggris, Turki, Yunani, Bulgaria, Suriah, dan Mesir. E. Front Asia Pasifik merupakan daerah pertempuran antara Sekutu dan Jepang yang dibantu oleh negara-negara Asia Pasifik. 4. Berakhirnya perang. Pada tanggal 3 Oktober 1918, Konsilir Baru Jerman, Max von Banden, mengirim telegram kepada Presiden AS Woodrow Wilson untuk meminta gencatan senjata sekaligus membicarakan damai.
Sebagai syarat perjanjian damai serta dalam rangka menciptakan stabilitas di Eropa, Wilson mengajukan 14 poin yang harus diterima oleh Jerman. Lalu Jerman menyetujui. Itulah awal dari berakhirnya Perang Dunia I pada tanggal 11 November 1918. Jerman berharap perjanjian damai akan didasarkan pada ke-14 poin tersebut. Namun, negosiasi antara Lloyd George dari Inggris, Orlando dari Italia, Clemenceau dari Prancis, dan Woodrow Wilson dari Amerika Serikat pada tahun 1919 menemui jalan buntu. Wilson yakin ke-14 poinnya merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menjamin perdamaian yang abadi. Namun, Prancis menganggap ke-14 poin itu terlalu lunak dan ingin agar negara-negara yang kalah dihukum berat. Tujuannya agar Jerman tidak akan bisa lagi memulai perang lain. Jerman yang sebelumnya berharap agar perjanjian tersebut didasarkan pada ke-14 poin Wilson merasa tidak puas dengan ketentuan-ketentuan Versailles, isinya dinilai terlalu keras dan berlebihan. Selain harga diri diinjak-injak melalui perjanjian Versailles, itu Jerman juga tidak mampu membayar, namun mereka tidak memiliki pilihan. Kemunduran Eropa dalam segala bidang, kemunduran ekonomi dan militer Eropa merupakan akibat langsung Perang Dunia I. Eropa lumpuh karena angka kematian yang tinggi. Selama perang terjadi blokade dan gangguan pengiriman barang. Biaya perang diperkirakan sekitar 195,6 miliar dolar Amerika Serikat disesuaikan dengan nilai dolar tahun 1990. Runtuhnya 4 kekaisaran besar. Selain itu, Perang Dunia I mendorong runtuhnya kekaisaran tua yang sudah berdiri berabad-abad lamanya, dan selanjutnya terbentuknya berbagai pemerintahan dinasti seperti Romanov yang telah mendominasi peta politik Eropa selama berabad-abad. Runtuhnya selama atau setelah perang 4 tahun itu, runtuhnya kekaisaran ini membuka jalan bagi terbentuknya sejumlah negara yang baru. Berkembangnya komunisme sebagai sebuah paham dan gerakan politik yang revolusioner memang telah berkembang beberapa dekade sebelum Perang Dunia I. Kondisi pasca perang di Jerman juga akhirnya memunculkan fasisme. Situasi ekonomi yang sulit akibat hiperinflasi dan menumpuknya utang pasca perang dan sejumlah faktor lain yang memengaruhi munculnya fasisme di Jerman. Sebagian faktor munculnya fasisme di Jerman sama dengan faktor-faktor munculnya fasisme di Italia, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya keinginan Jerman untuk membalas kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama. 2. Tidak populernya Republik Weimar karena dianggap tidak dapat mengatasi masalah-masalah negara, terutama krisis ekonomi. 3. Perlakuan kasar terhadap Jerman melalui perjanjian Versailles. 4. Ketakutan yang besar akan komunisme. 5. Tumbuhnya nasionalisme dan patriotisme di kalangan pemuda yang tumbuh di bawah agitasi dan kampanye propaganda selama masa perang. Genosida terhadap orang-orang Armenia. Perang Dunia Pertama juga membawa dampak mengerikan bagi orang-orang Armenia yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Ottoman. Dengan tuduhan menolak wajib militer dan bahkan berada di pihak Rusia selama perang, jutaan orang etnis Amerika dibantai oleh pasukan Ottoman. Suatu peristiwa yang disebut genosida terhadap orang-orang Armenia, genosida Armenia pada tahun 1915 sampai 1918 itu diperkirakan mengakibatkan kematian 1,5 juta orang Armenia. Pengaruh Perang Dunia Pertama bagi Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, terutama bagi organisasi-organisasi pergerakan, Perang Dunia Pertama membawa 2 dampak penting, yaitu menguatnya perasaan nasionalisme dan gerakan ke arah kemerdekaan karena doktrin Wilson serta berkembangnya paham komunis. Semboyan Reich of South Germania kemudian menggema di seluruh dunia. Di Indonesia ini, isu doktrin ini semakin membangkitkan semangat nasionalisme serta munculnya sikap radikal aktivis penggerakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sejak tahun 1922, Perhimpunan Indonesia mencantumkan asas perjuangan yaitu self-help
menolong diri sendiri, dan self-reliance, mengandalkan diri sendiri. Dengan kata lain, atas ini secara tegas melepaskan tergantungan serta kerja. Sama dengan perintah kolonial Belanda, salah satu cuplikan dari penjelasan asas perjuangan organisasi ini bersembunyi sebagai berikut. Politik meminta-minta akan ditinggalkan, dan sebagai politik terhadap pemerintah yang tidak mau memindahkan ucapan Wilson, akan dijalankan politik non-operasi atau tidak bekerja sama dengan perintah penjajah. 2. Berkembangnya paham komunisme. Benih paham komunisme pertama kali dibawa ke Indonesia oleh H.F.M. Snefeld pada tahun 1913. Demikian juga dengan Tan Malaka, Musso, dan Alimin mempunyai hubungan yang erat dengan Uni Soviet, terutama pada masa pemerintah Stalin, dan pada tahun 1948 Musso pernah mengajarkan agar Indonesia bergabung dengan Uni Soviet. Sekian presentasi dari kelompok 6 yang membahas tentang Perang Dunia I. Terima kasih.